orang yang tidak pernah tahu tentang dunia, orang-orang pedalaman, tanpa diajari pun, dia menunjukkan bahwa dia adalah bertuhan. Contoh kecil, di saat dia mempunyai hajat, di saat dia mempunyai keinginan dan permintaan, dia datang di pohon-pohon, membakar kemenyan dan lain sebagainya. Apakah itu orang nggak bertuhan? Sama-sama satu akidah, tapi kalau akidah itu mempunyai pendapat lain, kita diajari pula tidak harus percaya dengan tuduhan yang kafir, yang murtad, dan lain sebagainya. Jadi orang-orang penganut itu kenapa sekarang itu ateis? Ya mungkin agama yang dianut selama ini damai, tenang, dan lain sebagainya. Kok kesini malah kacau, malah kisruh, nggak sesuai dengan harapan gitu Pak. Akhirnya kan terus saya itu harus mengikuti yang mana? Siapa yang harus dipercaya? Nah, makanya yang saya sesalkan tuh buat kembali ke ajaran Islam yang sebenarnya, karena mayoritas orang-orang yang begitu itu pemeluk agama Islam. Marilah kita kembali ke ajaran Islam yang sebenarnya, yaitu Islam rahmatan lil alamin, yang kita itu mempunyai tata krama sopan santun, andap asor, asio marang sepodo-podo. Tidak harus satu kelompok yang kita asih, tapi alam ini loh. Cobalah diajarkan sesuai dengan syariat Islam yang sebenarnya, supaya kita itu kembali pada zaman-zaman terdahulu, zaman yang penuh dengan kasih sayang. Kita tidak ada perbedaan, kita saling asah, asih, dan asuh. Sebenarnya saya juga menyayangkan 20-30 tahun yang lalu, walaupun waktu itu juga pernah terjadi di saat G30 SPKI, karena tertuduh kafir, tertuduh tidak beragama, banyak korban, orang-orang yang tidak tahu tentang dosa itu menjadi korbannya. Tapi setelah itu kan damai lagi, kita saling bisa bermasyarakat dengan baik, kita saling bisa menghormati, menghargai. Nah sekarang ini loh, zaman sudah maju, pengetahuan kita sudah luas, dari media elektro, media siar, media apa saja. Tapi kok malah seperti ini? Lah dari situlah mungkin orang-orang itu, sehingga daripada ngikuti yang seperti ini, mendingan coba saya tak berhenti. Bukan artinya itu lari dari ajaran itu, tapi kepengen menyelami sebenarnya apa toh maksud dari ajaran yang selama ini diikuti dan yang selama ini diyakini. Itu mungkin. Saya tidak memastikan, tapi mungkin seperti itu. Maka orang itu banyak sekarang yang ateis, agnostik dan lain sebagainya. Karena banyak orang yang datang ke sini, ternyata saya tanya latar belakangnya juga orang yang sudah agamis awalnya. Gitu loh. Ya karena kebingungan itu. Dia itu sudah bingung mana yang akan menjadi panutan. Kalau panutan dengan kitab, nyatanya disalahkan dari kitab yang lain. Berdasarkan belajar kitab yang lain, ada muncul kitab baru lagi yang juga mengeluarkan aturan. Karena akhirnya bingung. Lah hidup ini terus selalu mengikuti aturan dari kitab. Lah kita butuh makan, kita itu butuh berkeluarga dengan damai, kita butuh bersosialisasi dengan warga. Nah kalau ini terus selalu dihalang-halangi dengan ketentuan kitab itu, terus kita itu mau jadi apa? Apakah kita itu milih jadi robot? Tinggal mana yang pegang remote-nya, disuruh kemana ya kita berangkat, apakah seperti itu? Lah kita itu punya rasa. Jadi dari rasa itulah yang membuat orang itu dengan sendirinya berubah. Maka sekali lagi, walaupun saya ngomong di YouTube seperti ini, saya tidak pernah memaksa orang harus belajar atau mengikuti saya. Ini pedoman saya sendiri. Kebetulan yang saya ungkapkan adalah perasaan saya yang selama ini mungkin leluhur-leluhur saya atau bapak-bapak saya waktu itu
sulit untuk menyampaikan keluhan itu. Lah sekarang sudah ada media. Kalau saya nunjuk salah satu orang, siapa yang saya tunjuk? Kalau media kan mewakili dari beberapa orang yang sebenarnya ya sudah tahulah bahwa ajaran itu baik mungkinnya. Tapi waktu itu kan terbatas cara mempelajari dan cara mendapatkan informasi itu. Ya. Tapi di samping itu juga ada orang-orang yang tidak terima dengan apa yang saya sampaikan. Maka diklaimlah saya itu sesat. Diklaimlah saya tidak beragama. Tidak mempunyai Tuhan. Monggo, saya berterima kasih malahan. Gitu loh. Jadi nggak usah itulah, nggak usah lah, untuk apa lah mengotori pikiran kita sendiri. Makanya kalau sudah merasa benar, pertahankan kebenaran itu, dan kalau tidak cocok nggak usah dilihat, malah ngotor-ngotori pikiran, malah membuat kita itu marah. Gitu. Orang mengatakan bahwa orang yang ikut paham ateis, agnostik itu tidak bertuhan. Nah, sepakat nggak Pak Darno ketika ada orang mengatakan seperti itu? Orang yang tidak pernah tahu tentang dunia, orang-orang pedalaman, tanpa diajari pun, dia menunjukkan bahwa dia adalah bertuhan. Contoh kecil, di saat dia mempunyai hajat, di saat dia mempunyai keinginan dan permintaan, dia datang di pohon-pohon, membakar kemenyan dan lain sebagainya. Apakah itu orang nggak bertuhan? Berarti kan dia yakin, dia hidup ini ada yang menghidupi. Betul. Pak. Maka karena menemui orang yang menghidupi atau Tuhan yang menghidupi mereka kesulitan, maka diwakilkanlah kehidupan selain manusia. Contohnya pohon besar. Pohon besar ini kalau nggak ciptaan yang maha, nggak mungkin. Sekuat apapun kita itu menanam pohon dan dipupuk dan lain sebagainya. Kalau nggak dikehendaki oleh alam atau yang maha, itu nggak mungkin bisa besar. Gunung dengan tumpukan batu dan tanah. Kita yang berakal, kita yang mempunyai keahlian menumpuk batu dan tanah, sudah dicampur semen. Dikala ada eliminasi alam, hujan, banjir dan lain sebagainya, hancur. Tapi karena gunung ini adalah ciptaan yang maha, yang dimaksud Tuhan itu, ada gempuran badai, gempuran banjir, ada gemburan puting beliung. Kalau nggak terlalu besar kesalahan manusia yang di sekelilingnya, pernah ada yang longsor? Longsor itu kan kesalahan kita sendiri, yang kita sebenarnya tidak bisa membaca alam itu. Namanya orang yang tidak pernah mengenal agama, nggak pernah mengenal kapitayan, nggak pernah mendapatkan ajaran-ajaran tentang ketuhanan, dia sudah terketuk hatinya untuk datang ke gunung itu kok. Tanpa harus disuruh. Tanpa harus disuruh kok. Ke orang ateis dikatakan tidak bertuhan, kan cara memandangnya yang dimaksud Tuhan itu ya Tuhan yang sesuai yang disembah toh. Kan cuman itu. Tapi di dalam hati, di dalam rasa manusia, tidak ada manusia yang tidak bertuhan. Semuanya bertuhan. Gitu. Kalaupun dia tidak mengenal Tuhan namanya siapa, orang yang tidak beragama sama sekali, di saat dia kesandung atau jatuh, tanpa disadari dia nggak menyebut namanya sendiri, apalagi orang Jawa. Sebutan yang keluar dari mulut mereka, aduh biung, menandakan bahwa dia ada karena adanya ibu. Karena merasa dari ibu itulah Tuhan. Terus di mana letaknya orang yang tidak bertuhan? Coba. Tanpa kita ucapkan, tanpa kita realisasikan dengan menganggap bertuhan, orang-orang menanam jagung coba. Itu dengan sendirinya kan dia sudah bertuhan karena dia menitipkan satu biji jagung dan dia yakin akan tumbuh, itu ditumbuhkan oleh alam artinya juga Tuhan. Nanti ini dengan satu biji akan tumbuh ratusan biji. Walaupun dia tidak bertuhan. Nanti di saat panenmu akeh Kang. Ya kersane Gusti. Aku ki mek ngemes karo
ngrumat wae. Nah, apakah orang-orang yang seperti itu orang yang sudah dapat pencerahan tentang ilmu Tuhan dan lain sebagainya? Kan enggak. Ateis itu kan label toh. Label orang yang tidak sepaham dan tidak sejalan dengan orang-orang yang menganggap dirinya bertuhan. Cuma itu. Tanpa diajari itu seperti itu, di saat orang itu kena musibah dan mendapatkan anugerah, dia juga nyebutnya kalau sakit, duh Gusti. Kalau dia mendapatkan sesuatu, kalau orang Jawa ya rahayu sagung dumadi, rahayu sagung tumitah, rahayu ingkang pinanggih. Dengan sendiri diucapkan nggak diucapkan di hatinya seperti itu. Niki peparingi Gusti. Coba. Ini kalau meneliti itu yang keseluruhan, jangan setengah-setengah. Jadi nggak mengeklaim orang ini ateis, ini orang nggak beragama. Jangan seperti itu. Mungkin pemahaman mereka itu menganggap Tuhan ateis itu yang disembah itu tidak sama dengan Tuhan. Tidak sama yang disembah mereka. Karena yang disembah kan Tuhan yang gaib, Pak. Iya. Nah itulah salahnya kan di situ mereka. Ya, makanya sampai kadang-kadang, makanya mari kita itu belajar dari agama itu yang seksama. Kalau agama mengajarkan bahwa agama adalah mengajarkan untuk kita itu saling menghargai apa yang ada di alam ini, ya kita ikuti. Kalau ada orang yang mengajarkan, orang yang dianggap berilmu dan lain sebagainya, kok sudah mengajarkan tentang wah ini salah, ini benar, ini harus dimusuhi, ini kafir dan lain sebagainya, jangan didengarkan. Nah nantilah tidak menjadi orang yang bisa mengayomi alam dan isinya ini. Betul. Kan kita nggak bisa selamat. Wong agama itu mengajarkan tentang keselamatan. Keselamatan pun bukan diri sendiri, untuk alam semesta ini. Dan begitu. Ini terkait dengan agama, Pak. Sejak kapan agama itu ada dan kenapa orang itu harus diwajibkan untuk beragama, Pak Darno? Sejak kapan agama itu ada ya? Karena agama sudah sering kali saya sampaikan. Agama itu milik orang Nusantara. Ya mulai Nusantara berdiri inilah sudah ada agama. Bukan produk dari Timur Tengah, gitu. Nah orang Timur Tengah apakah mengenal agama? Kan nggak mengenal agama toh. Kan setelah ajaran itu diikuti di sini, maka inilah dianggap agama. Kan begitu. Ya sejak kita lahir itu sudah beragama. Makanya kalau ditanyakan, ya setiap ada kelahiran yaitu mulai ada agama. Jadi nggak ada awalnya begini tidak. Mengatakan bahwa orang yang pertama diajar langsung oleh Tuhan, ya memang kok nggak diajar oleh Tuhan. Mau kita lahir itu walaupun kita nggak bisa ngomong sudah bisa merasakan lapar dan dahaga kok. Berarti kan kita berkebutuhan untuk makan dan minum. Artinya kan langsung diajarkan oleh kebutuhan itu, diajarkan oleh Tuhan itu. Jadi intinya orang itu tanpa beragama bisa hidup mulia, gitu, tanpa harus beragama. Nah, apakah kita itu melek memang picik hati kita kira-kira? Selama ini negara-negara luar yang diklaim orang kafir, orang yang tidak beragama, nyatanya semuanya mulia. Seperti Cina, itu kan diklaim orang komunis, tapi nyatanya kok makmur, menguasai dunia, otaknya kok melebihi kita yang dianggap orang beragama. Coba kita masih ribut dengan keturunan, kita masih ribut dengan isi kitab. Orang Cina itu sudah ribut untuk bagaimana menciptakan dunia ini supaya bisa masuk di dalam ini dan bisa dipahami semua orang. Dan itu berhasil, itu bisa. Coba, apakah ini tidak bertuhan? Sama, karena kita tuh wakil Tuhan, maka kita tuh membuat bagaimana kita diwakilkan oleh Tuhan hidup di dunia ini supaya menjadi rahmat, supaya mendapatkan manfaat. Coba. Nah, agama di Nusantara ini kan ada 5 agama, Pak, yang diakui. Bahkan Islam pun menjadi berbagai aliran kan banyak, Pak. Berapa itu pecah kan? Nah, belum
kapitayan Jawa itu kan banyak di Nusantara. Nah, kalau Tuhan itu esa, kenapa kapitayan Jawa itu banyak, Pak Darno? Awal-awal ini nyuting saya kan sudah ngomong bahwa Tuhan itu nggak bisa disifati karena Tuhan itu sifatnya sak karepe dhewe, sak senenge, Pak. Sak senenge, sak kudune. Iya. Makanya bukan tawon saja yang dimanfaatkan di dunia ini, bahkan ular pun dihidupkan. Bukan daging, bukan sapi atau kambing saja yang dihidupi, anjing pun dihidupi. Nah itu kalau nggak sifatnya sak senenge dhewe, sak karepe dhewe. Tapi kan kebangetan kita kadang-kadang itu tahu sifat Tuhan bahwa yang ini disukai, ini dimurkai. Kan otak kita sendiri yang punya pikiran seperti itu. Gitu loh. Jadi Tuhan tidak ban cinde, ban siladan. Tuhan tidak pilih kasih. Orang dikasih pun dipilih, bahkan orang yang dipilih pun dikasihi. Contohnya begini, orang yang belajar dalam agama, dia juga dikasihi hidup, dikasihi kesenangan, dikasihi yang lainnya. Maling yang dikasih kekuatan, yang dikasih ilmu cara untuk mencuri, tapi dia juga disayang. Nyatanya juga sama-sama hidup. Supaya apa? Supaya kita itu saling untuk berkaca, saling untuk berpikir.